Jika sebelumnya kita sudah membahas manuskrip kuno Abu Hurairah bagian pertama, kali ini kita akan kembali membahas lanjutan manuskrip tersebut. Hadis rahasia dalam manuskrip kuno ini terdiri atas 13 paragraf. Menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Dunia I, II, III dan IV, dan apa yang terjadi setelah itu. Paragraf 1 dan 2 tentang terjadinya Perang Dunia III setelah Perang Dunia I dan II. Perang Dunia III dicetuskan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar. Paragraf ketiga tentang Perang Dunia Pertama dan kedua yang dicetuskan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya Tuan Besar atau Hir. Paragraf 4 menjelaskan garis waktu terjadinya Perang Dunia Pertama dan kedua serta latar belakangnya. Adapun yang dimaksud Raja Rum melihat bahwa perang semesta dunia mesti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang. Agaknya merujuk pada Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 1-7, di mana Allah menyatakan kaum Rum akan memperoleh kemenangan kedua dalam peperangan akhir zaman. Mungkinkah perang sesama kaum Rum saat ini, yakni Rum Barat Amerika dan koalisi NATO, melawan Rum Timur Rusia dan aliansinya, yang akan berakhir di bumi Syam? Paragraf 5 tentang Perang Dunia Kedua. Ia Hitler, bergerak dengan murka Allah setelah beberapa tahun api menyala, maksudnya setelah Perang Dunia Pertama. Ia ingin membunuh rahasia Arusi atau Arus, adalah penghancuran dan membunuh Kekaisaran Tsar, diganti oleh komunisme dengan menciptakan Uni Soviet lewat revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Dalam pernyataan Syekh Imran, Perang Dunia Kedua adalah bagian kedua dari Perang Dunia Pertama, karena bagian pertama Perang Dunia I belum berhasil mendorong migrasi kaum Yahudi ke tanah yang dijanjikan di Palestina. Setelah Perang Dunia II barulah terjadi migrasi besar-besaran Yahudi Eropa, khususnya dari Rusia atau Uni Soviet ke Yerusalem. Paragraf 6 tentang munculnya Pax Americana setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan paragraf 7 tentang munculnya Israel sebagai kekuatan dunia menggantikan Amerika, Pax Judaica menggantikan Pax Americana, setelah Perang Dunia III. Paragraf 8 dan 9 tentang apa yang terjadi setelah Perang Dunia III, yaitu Perang Dunia IV, peperangan terakhir di muka bumi pada era Imam Mahdi. Paragraf 10, dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Hazar dan Bani Israel masih terdapat kekuatan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Ini tentang pasukan Yajuj dan Majuj yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak diketahui jumlahnya untuk mengepung Imam Mahdi, yang akan diselesaikan dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Paragraf 11-13 tentang musnahnya seluruh orang kafir di muka bumi dengan siksaan yang mengerikan. Bumi, langit dan lautan terbakar untuk mereka, lalu langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Itulah akhir kehidupan Dajjal yang mengakhiri fase Pax Judaica. Dan Allah mengizinkan untuk melenyapkan orang-orang kafir di Perang Dajjal. Perang itu terjadi di negeri Syam. Paragraf ini mengisyaratkan perang nuklir. Selama senjata nuklir masih ada, dan pada akhirnya semua itu akan digunakan. Juga pernyataan Einstein. Saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga. Tetapi Perang Dunia Keempat akan menggunakan kayu dan batu, mengisyaratkan bahwa dunia akan mengalami 4 kali Perang Dunia, dan Perang Dunia III akan memusnahkan teknologi, sehingga pada Perang Dunia IV akan kembali menggunakan kayu dan batu. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Irak menahan dirham dan takarannya, Syam menahan mud dan dinarnya, Mesir menahan timbangan dan dinarnya, kalian kembali seperti sedia kala, kalian kembali seperti sedia kala, kalian kembali seperti sedia kala. Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj berkata, pengulangan satu kalimat sebanyak 3 kali menunjukkan sesuatu yang penting. Yaitu manusia akan benar-benar kembali kepada zaman dahulu kala. Sejarah akan berakhir sebagaimana sejarah berawal. Pada paragraf terakhir manuskrip itu terdapat kalimat yang sudah tidak terbaca. Perang itu terjadi di negeri Syam, dan kejahatan, teks tidak terbaca lagi. Dalam timeline akhir zaman, perang di negeri Syam adalah perang terakhir di muka bumi untuk membuka jalan bagi kepemimpinan Imam Mahdi. Perang di negeri Syam merupakan tapal batas yang mengakhiri fase keempat Mulkan Jabbarian menuju fase kelima sejarah. Hanya setelah berakhirnya fase keempat, maka fase kelima dan terakhir sejarah dapat dimulai.
Paragraf kedua halaman pertama sejarah berisi kesombongan iblis yang menentang perintah Allah. Sejarah akan berakhir hanya setelah kesombongan di muka bumi dilenyapkan. Dan hanya setelah lenyapnya kesombongan di muka bumi, maka misi Imam Mahdi untuk menutup sejarah akan tercapai. Nampaknya ini yang tidak diketahui para malaikat ketika mereka menyampaikan pertanyaan waktu Allah mengumumkan penciptaan manusia sebagai khalifah. Adakah engkau ya Tuhan kami? Hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Lalu Allah berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mungkin inilah yang tidak diajarkan Allah kepada para malaikat, yaitu dialektika sejarah kehidupan manusia antara kebenaran dan kebatilan serta antara keadilan dan kezoliman. Fasad dan pertumpahan darah tidak akan berakhir di muka bumi sebelum terbunuhnya Dajjal dan dilenyapkannya Yajuj-Majuj. Mereka adalah the invisible yang berada di balik Mulkan Jabbarian atau para penguasa dunia yang suka memaksakan kehendak. Fasad dan pertumpahan darah akan berakhir hanya setelah kekuatan yang suka memaksakan kehendak itu dilenyapkan. Karena itu, di akhir zaman Allah akan berurusan dengan dua kaum yang jahat, yaitu mereka yang selalu menentang kebenaran. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 31. Siapakah yang dimaksud dua golongan itu? Kepada siapa Allah akan memberikan perhatian sepenuhnya, dan bagaimanakah caranya Allah akan memberi perhatian sepenuhnya? Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Itulah ulasan manuskrip kuno Abu Hurairah tentang serangkaian peperangan akhir zaman. Jika kalian punya pendapat lain, silakan beri pendapat kalian di kolom komentar.